Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Senin 25 April 2022 di hari Pesta Santo Markus, penulis Injil atau pengarang Injil. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan ayat yang berkesan dari bacaan pertama dari surat yang pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Saudara dan saudariku, hari ini seperti saya katakan tadi di awal, kita rayakan pesta Santo Markus. Siapa itu Santo Markus? Pastinya Santo Markus adalah pengarang Injil atau penulis Injil. Dia adalah kawan dari Santo Petrus, boleh dikatakan juga murid dari Santo Petrus. Dan dia menulis Injilnya di Roma, di mana Santo Petrus tinggal. Dia menulis dalam bahasa Yunani, dan dia menulis Injilnya untuk para pembaca dan pendengar yang bukan Yahudi, dan secara khusus buat orang-orang Kristiani di Roma. Injil yang ditulisnya dipercaya sebagai Injil yang tertua, dan bukan hanya tertua tapi terpendek dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Markus dan juga Lukas, mereka berdua bukan saksi mata langsung dari hidup Tuhan Yesus. Mereka tidak termasuk dalam lingkaran ke-12 murid, ke-12 rasul, tetapi mereka adalah penulis Injil. Mereka dipilih secara luar biasa oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Santo Agustinus dari Hippo bahkan mengakui mereka berdua ini, Markus dan Lukas. Dia katakan bahwa rahmat evangelisasi tidak hanya datang lewat lingkaran para rasul, saksi mata langsung, tetapi juga dari mereka yang dipilih Roh Tuhan sendiri secara istimewa. Dalam hal ini Santo Agustinus berbicara soal Santo Markus dan Santo Lukas, dua pengarang Injil yang tidak termasuk dalam lingkaran para rasul.
Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Santo Markus dia menutup Injil yang ditulisnya dengan penampakan terakhir Tuhan Yesus yang bangkit sebelum dia terangkat ke surga. Peristiwa ini juga menandakan satu permulaan baru dari eksistensi Yesus bersama dengan para muridnya, di mana sesudah dia terangkat ke surga, dia kemudian akan menemani para muridnya dengan kehadiran Roh yang dia utus, Roh Tuhan yang dia utus untuk menemani para murid dalam tugas perutusan mereka. Ya, Tuhan Yesus memberikan Great Commission, perutusan besar, perutusan agung kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas perutusan tidak mudah untuk dijalankan, karena akan dipenuhi dengan berbagai tantangan dan cobaan. Bahkan penderitaan harus dilalui, salib harus dipikul dalam tugas perutusan ini. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, karena tidak mudahnya tugas perutusan ini, Yesus menjanjikan teman buat para muridnya. Dia menjanjikan penolong buat para muridnya, juga buat kita para muridnya zaman sekarang. Dia janjikan Roh Kudus. Karena itu, apa yang dinasihati oleh Santo Petrus dalam bacaan pertama adalah benar adanya. Santo Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memelihara kamu. Ya, Tuhan yang akan memelihara kita, jangan khawatir. Percaya dan beriman pada Tuhan dalam tugas perutusan bukan hanya berarti mengungkapkan bahwa kita beriman dan percaya pada Tuhan, melainkan harus sampai pada penyerahan total padanya. Penyerahan total dalam segala suka dan duka, penyerahan total dalam segala bahagia dan khawatir kecemasan kita. Kekhawatiran dan kecemasan yang diserahkan pada Tuhan akan tentunya diperhatikan Tuhan dan dibalikan oleh Tuhan menjadi kegembiraan dan sukacita. Bapak Paus Fransiskus dalam dokumennya Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, beliau mengingatkan bahwa mewartakan Injil itu bukan hanya akan membawa sukacita, tetapi juga dilakukan dengan sukacita dan bukannya beban. Dilakukan dengan sukacita seperti yang sudah ditunjukkan oleh Sang Guru, oleh Sang Pengutus sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, semoga dalam segala kekhawatiran dan kecemasan kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, tetapi kita menyerahkan semuanya pada Tuhan sambil terus berusaha, sambil terus berjuang. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita, karena Tuhan akan menyelesaikan segala kekhawatiran dan kecemasan kita itu. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, pada waktu Tuhan. Santo Markus, doakanlah kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sering dalam hidup perutusan kami dipenuhi terlalu banyak kecemasan dan kekhawatiran yang tidak perlu. Semoga nasihat Santo Petrus hari ini dan juga lewat doa Santo Markus, kami semakin berserah total padamu dan percaya akan penyelenggaraanmu pada kami, pada tugas perutusan kami. Bantulah dan tolonglah kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.